IHSG hari ini tidak sekadar turun. Ia kembali ke level yang terakhir terlihat saat pandemi COVID-19 melanda, ketika kapitalisasi pasar lenyap 5.278 triliun rupiah dari puncaknya di bulan Januari lalu. Yang membuat angka ini sulit dicerna bukan besarannya, melainkan kecepatannya. Koreksi 4,3% ini terjadi sebelum pasar Indonesia sempat memproses satu sentimen pun dari luar negeri. MSCI mengumumkan penghapusan 18 saham Indonesia dari indeksnya pada 13 Mei. Dan pada saat yang sama, FTSE Russell menyatakan akan mendepak saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration. Dampaknya bukan sekadar rebalancing teknis. Dana pasif global yang melacak indeks-indeks ini tidak punya pilihan. Mereka wajib menjual sebelum efektif berlaku, dan penjualan itu terjadi hari ini. Saham-saham konglomerat Prajogo Pangestu menjadi korban paling tampak. Cuan anjlok 14,12%, TPIA turun 14,88%, Brent rontok 8,44%. Ini bukan kepanikan retail. Ini adalah eksekusi algoritmik passive funds yang membuang posisi karena mandat indeks berubah, bukan karena fundamental berubah. Investor asing membukukan net sell 1,35 triliun rupiah hanya di sesi pertama, sementara total modal asing yang kabur sepanjang hari mencapai 2,8 triliun rupiah. Namun yang membuat pola ini tidak biasa adalah bahwa penurunan tidak berhenti di level yang secara teknikal seharusnya menjadi support. IHSG sempat menyentuh 6.398, lebih dalam dari perkiraan analis manapun, sebelum rebound ke 6.599 di penutupan. Artinya, ada gelombang jual kedua yang bukan berasal dari passive funds, dan asal-usulnya mengarah ke sesuatu yang lebih fundamental dari sekadar rebalancing index. Gelombang jual kedua itu bersumber dari sebuah kalimat. Pada Sabtu, 16 Mei, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada publik bahwa masyarakat desa tidak perlu khawatir soal rupiah karena mau dolar berapa ribu kalian di desa-desa tidak pakai dolar. Pada Senin pagi, komentar itu sudah beredar di desk trading seluruh Asia dan pasar membacanya sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak menganggap pelemahan rupiah sebagai urgensi kebijakan. Pengamat mata uang Ibrahim Aswaibi menyebutnya langsung, pernyataan pejabat negara seharusnya lebih berhati-hati karena pasar sangat sensitif terhadap komunikasi pemerintah, terutama menyangkut stabilitas ekonomi. Ini bukan kritik protokoler, ini adalah penjelasan mekanis tentang mengapa rupiah menembus 17.668 per dolar AS, level penutupan terlemah sepanjang sejarah, meski BI sudah mengintervensi pasar secara agresif. Transmisi langsungnya terbaca jelas dari data capital flow. Di atas tekanan passive fund dari MSCI, ada lapisan jual tambahan dari investor aktif yang mempertimbangkan ulang exposure mereka ke aset Indonesia secara lebih mendasar. DSSA kena ARB, AMMN jatuh 14,86%, MDKA terkoreksi 12,09%. Saham-saham ini tidak masuk daftar hapus MSCI, tetapi ikut terjual. Itu adalah sinyal bahwa yang dijual bukan portofolio indeks, melainkan Indonesia sebagai kategori investasi. Prabowo kemudian memanggil Menko Purbaya, Menko Airlangga, dan Gubernur BI Periwarjio ke istana sore hari, langkah yang mengakui bahwa kerusakan sudah melampaui mekanisme teknis pasar. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah intervensi akan dilakukan, tetapi apakah intervensi yang tersisa masih cukup untuk membalikan narasi yang sudah bergerak. Periwarjio membuka angka yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Bank Indonesia telah menggunakan sekitar $10 miliar cadangan devisa untuk mengintervensi rupiah, kombinasi transaksi spot di dalam dan luar negeri, plus skema hedging agar devisa tidak terkuras lebih cepat. Cadangan devisa turun dari $156 miliar di Desember 2025 menjadi $146,2 miliar per April 2026. Dan indikator kecukupan IMF masih terpenuhi di angka 114 dari minimum 100. Namun rupiah tetap ditutup di $17.640. Rekor penutupan terlemah sepanjang sejarah. Artinya, $10 miliar intervensi itu bukan tidak efektif, tetapi hanya cukup untuk memperlambat pelemahan, bukan membalikannya. Peri sendiri menegaskan ini bukan bisnis as usual. Sudah all out, katanya di hadapan Komisi 11 DPR. Di sisi lain kalimat itu, anggota DPR Primus Yustisio menarik kesimpulan yang berbeda. Jika sudah all out tetapi rupiah tetap mencetak rekor terlemah, maka saatnya mempertimbangkan pergantian gubernur BI. Tekanan politik ini bukan sekedar retorika parlemen. Ia menambahkan lapisan ketidakpastian baru yang pasar baca sebagai risiko kebijakan ke depan. Tepat di minggu di mana rapat Dewan Gubernur BI pada 20 Mei akan menentukan apakah BI rate bertahan di 4,75% atau bergerak.
BI memperkirakan rupiah akan kembali menguat mulai Juli-Agustus 2026, seiring berkurangnya tekanan musiman dividen dan haji. Tapi kondisi itu membutuhkan dua hal yang kini sama-sama tidak pasti. Konflik Iran-AS mereda sehingga harga minyak tidak terus mendorong inflasi AS, dan Kevin Warsh yang baru resmi memimpin The Fed hari ini tidak memberikan sinyal hawkish yang memperpanjang era suku bunga tinggi global. Jika salah satu dari dua kondisi itu gagal terpenuhi, level 17.700 yang disebut analis sebagai resistensi psikologis berikutnya bukan lagi skenario ekstrim, melainkan baseline. Verifikasi pertama ada di RDJBI 20 Mei. Jika BI menaikkan rate, itu sinyal bahwa mereka tidak lagi percaya intervensi devisa cukup. Jika menahan, pasar akan bertanya apakah mereka punya ruang yang tersisa. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.